Kita malam ini mau membahas tentang satu mata kuliah yang barangkali karena ini dikatakan pengantar ya sifatnya dasar, tapi menjadi penting ya. Materinya itu apa itu? Pengantar perpajakan. Namanya juga pengantar berarti ya yang awal. Sudah pernah belajar pajak nggak sebelumnya? Belum. Tapi sudah pernah demo tentang pajak? Belum juga. Teman-teman yang diikut online, mudah-mudahan bisa menyimak ya dengan baik. Oke, jadi gini, sebelum kita masuk ya, bahwa kita di perkuliahan ini nanti akan melakukan kegiatan pertemuan itu selama 7 kali ya. Jadi kita punya jatah 7 kali. Kemudian durasi waktu kita cukup lama ya, bisa sampai jam 21, bisa lewat, tergantung pada situasinya ya. Dari alokasi waktu 7 kali setara 2, berarti ada 14. Teman-teman Anda kalau yang kuliah pagi itu sama 16 kali. 16 kali 14 tutor atau apa, kemudian 2 kali ujian. Kalau kita nanti mudah-mudahan di pertemuan TM3 atau minggu ketiga masuk minggu keempat, itu kita nanti harus latihan dulu ya, exercise. Ada ujian, ada apa namanya ya, kasus ya, atau kuis dulu. Supaya nanti itu bisa kita setarakan dengan UTS. Sedangkan yang lain saya kira kebijakan perkuliahannya sama ya, mungkin sudah disampaikan juga yang kemarin, yaitu misalnya apa sih yang harus dinilai. Yang kita nilai itu ya keseharian, baik teman-teman yang hadir secara offline maupun yang online, itu yang penting menilainya hadir, berarti ada yang bisa dinilai. Kemudian yang kedua adalah kalau ada tugasnya segera diselesaikan. Karena yang namanya mahasiswa itu ya pasti ada tugasnya ya. Nggak menarik jadi mahasiswa kalau nggak ada tugas. Cuma jangan nanti gerundel ya, masa tiap malam tugas. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya adalah penilaian UTS, penilaian UAS itu nanti ya. Dan mudah-mudahan pas rekap akhirnya itu nanti bisa nilainya bagus. Ya, nilai bagus itu adalah dapat A atau mungkin A minus, itu maksimal ya. Teman-teman sekalian, pada saat kita bicara tentang materi, nanti kita itu sebenarnya yang pertama itu kita bicara tentang konsep pajak ya. Itu dulu, mungkin mudah-mudahan malam ini selesai. Jadi konsepnya dulu, baru nanti kita bicara tentang hukum formilnya ya, atau undang-undangnya. Salah satu undang-undang nanti yang kita pelajari adalah undang-undang tentang KUP. Nanti mungkin kita bisa sampai di undang-undang PPH dan undang-undang PPN. Kita karena ini nanti akan bicara apakah kita sebenarnya tatanannya konsep atau kita langsung menghitung. Tapi kalau langsung menghitung juga tidak menarik kalau tidak paham konsepnya. Oke ya. Jadi kita lihat situasinya. Kalau misalnya nanti teman-teman, ini sudah oke, sudah paham saya. Ya sudah, kita masuk ke aspek teknisnya. Karena pajak itu nanti kita harus jabarkan secara teknik. Bagaimana menghitung, bagaimana melaporkan, dan lain. Sebagai bentuk perkenalan, maka kita nanti kan akan lihat. Tak kenal maka kebingungan. Anda tahu dulu pajak itu apa gitu. Kalau kita lihat, perhatikan ya. Kalau nanti pertanyaannya, apa pengertian pajak menurut undang-undang pajak? Berarti itu.
ciri khasnya adalah ada kata kontribusi. Nah, apa itu kontribusi? Sebenarnya kata ini relatif baru dimasukkan di dalam undang-undang pajak. Kalau dulu istilahnya pajak itu adalah yuran. Yuran wajib warga negara kepada negara, sifatnya wajib mengikat karena diatur oleh undang-undang. Nah, makanya sifatnya memaksa. Oke, tetapi di dalam pengertian itu nanti ada satu kalimat atau satu kata yang harus kita pahami betul ya. Misalnya ini, pajak itu kita bayar, mengikat, memaksa, harus karena kita warga negara. Itu hukumnya. Tapi ada apa ini? Dengan tidak. Oke? Jadi kita bayar, tapi Anda jangan bertanya, saya dapat apa? Sebab kalau Anda menginginkan saya dapat apa, nanti relatif sama dengan namanya retribusi. Karena nanti ada di dalam yang kita bayar setiap hari itu Anda bayar retribusi. Pernah bayar nggak? Retribusi parkir Anda bayar. Pajak parkir juga ada. Oke. Jadi kalau kita bayar retribusi, sama pengertiannya. Pungutan yang sifatnya wajib mengikat, tapi di dalam kita membayar, kita itu dapat sesuatu. Nah, itu bedanya. Tapi kalau pajak, itu kita tidak dapat sesuatu. Maksudnya kita bayar terus saya dapat apa, itu enggak. Nanti kita dapatkan setelah yang mengelola, yang mengalokasikan. Siapa yang mengelola? Ya pemerintah. Jadi uang kita itu masuk semua dulu ke negara, kas negara, baru dialokasikan. Nah itu ya. Jadi intinya pajak adalah kontribusi kepada negara terutang oleh pribadi atau badan. Jadi yang hitung nanti kita lihatnya dari sisi wajib pajak. Wajib pajak itu ada orang pribadi, ada badan usaha. Nah, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, oke, bagus kan pengertiannya? Untuk kemakmuran rakyat. Nah, cuma nanti jangan kalau Anda sering main TikTok atau main di sosial media terus lihat orang ngamuk-ngamuk gara-gara pajak. Temanya kok pajak tapi kok marah-marah. Biasanya ada ya. Cermati aja kalimat ini. Apa yang menyebabkan dia marah? Nah, itu digunakan untuk keperluan rakyat. Apa keperluan rakyat? Memenuhi kebutuhan. Apa itu? Misalnya sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, pokoknya semua yang menyangkut kepentingan dan tugas negara. Nah, tugas negara itu adalah mensejahterakan warga negaranya, masyarakatnya. Bagaimana caranya? Ya dia melakukan kegiatan fungsinya sebagai negara. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah menanyakan apa itu pajak, oke, maka setelah itu kita lihat fungsinya. Pajak itu kira-kira fungsinya apa? Nah, nanti ada yang kita kenal dengan fungsi budget. Oke. Jadi apa artinya fungsi budget? Nah, budget itu kalau di pemerintah atau negara, budgetnya di sini adalah mengisi anggaran pemerintah, APBN atau APBD. Nah, pernah dengar kan? APBN, APBD. Itu yang ini loh. Nah ini. Nah ini loh. Unsur P-nya itu yang pajak. Penerimaan banyak diterima dari pajak. Maka dia fungsi budget
sebagai fungsi pertama dan fungsi utama daripada pajak, yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jadi kalau pengeluaran pemerintah itu yang mana? Yang ini loh, belanja, itu pengeluaran. Apa saja? Ya pengeluaran untuk bayar gaji, bayar beli sarana peralatan, kemudian membangun sarana dan prasarana infrastruktur macam-macam. Nah, itu ada di sini. Di daerah juga ada B-nya. Tapi dari mana uangnya? Nah, salah satunya dari pajak. Itu namanya fungsi budget. Jadi kalau kita bayar pajak, itu kira-kira untuk apa? Untuk mengisi anggaran, maka itu nanti disebut fungsi anggaran. Oke? Yang kedua, nanti ada yang disebut dengan fungsi mengatur. Nah, contohnya nanti fungsi mengatur itu apa? Misalnya, untuk mengatur melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi misalnya kehidupan kita itu, keseharian kita. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras. Minuman kerasnya dari luar negeri. Harganya $10. Tapi kalau masuk ke Indonesia dihantemi tarif ini, pajak ini, pajak ini. Bisa jatuhnya misalnya sampai $50. Padahal harganya cuma 10. Tapi karena banyaknya pungutan yang akan memproteksi orang, jadinya mahal, jadi 50. Oh, enggak mahal kalau cuma 50. Tapi dolar dikonversi ke rupiah berapa? Kali 15 misalnya. Sudah berapa itu? 750.000. Ya. Mahal kan misalnya, jadinya mahal. Nah, itulah fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini diterjemahkan dalam bentuk tarif. Jadi tarifnya tinggi. Contohnya kalau kita mau membeli barang dari luar, bea masuknya tinggi, PPN-nya ada, PPNBM-nya juga mungkin ada. Oke, maka tinggi jadinya. Nah, mengatur ya. Contoh lagi, misalnya Anda kemarin mengikuti kegiatan atau info dari Presiden Amerika Serikat yang menetapkan tarif itu loh kepada seluruh dunia. Tujuannya adalah ini. Dia memproteksi masyarakatnya dengan tarif yang tinggi. Barang Indonesia atau negara Indonesia, pemerintah Indonesia dikenakan tarif 39% misalnya, hampir 40%. Jadi kalau barang Indonesia masuk ke Amerika itu harus bayar 40%, hampir separuh. Kesimpulannya nanti semakin mahal barang kita. Nah, modalnya nanti itu hanya kalau orang Amerika itu sangat suka dengan barang kita, tidak ada masalah. Tapi kalau ada barang lain yang lebih murah, mungkin dia beli barang lain. Nah, itulah pemerintah Amerika Serikat melakukan proteksi kepada warga negaranya melalui tarif. Itu juga kita pakai tarif ya. Nah, apa sih pajak itu? Ya, artinya di situ di dalam pemungutan pajak menurut Adam Smith itu nanti harus memperhatikan beberapa poin. Jadi Adam Smith itu mengatakan begini. Yang pertama harus diperhatikan adalah ada yang disebut nanti dengan asas equality. Equality itu artinya harus bersifat adil merata. Ya, pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya, ability to pay. Ya. Dan sesuai dengan manfaat diterima. Oke. Jadi kalau orang bayar pajak, orang yang banyak penghasilannya, orang kaya, maka dia harus bayar pajak tinggi atau banyak besar.
Karena nanti diukur dari kemampuannya dia. Orang kaya kan pasti mampu. Kemudian ukuran orang kaya itu dilihat dari hartanya. Harta orang kaya itu ada di mana-mana. Apalagi kalau fisik. Kan di mana-mana. Maka biasa disebut dengan kepentingannya banyak. Dia lebih berkepentingan terhadap keamanan asetnya, hartanya. Nah, siapa yang jaga? Pemerintah melalui pihak keamanan. Yang keamanan siapa yang bayar? Nah, tentunya kita semua yang bayar dalam bentuk pajak. Tetapi ya itu tadi, nanti yang punya kepentingan tinggi dia bayar pajak tinggi. Pertama, orang kaya. Orang kaya identik dengan hartanya banyak. Kalau hartanya banyak, dia punya kepentingan tinggi. Beda kalau orang miskin. Orang miskin tidak punya harta. Apa yang mau dipajak? Harta juga nggak punya. Jadi dia tidak punya kepentingan. Maka equality di sini menggambarkan bahwa pajak itu harus dilihat dari kemampuan bayar. Jadi kalau orangnya tidak begitu tingkat perekonominya tidak begitu tinggi, tidak termasuk golongan kaya, sederhana saja, ya pajaknya juga mungkin lebih kecil. Tapi kalau yang banyak penghasilannya pasti kemampuan bayarnya tinggi, maka itu disebut nanti asas equality ya. Yang kedua, certainty. Pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang dan kapan harus dibayar. Artinya tidak semena-mena itu apa itu ya? Tidak boleh ya, harus ada dasarnya. Seperti nanti kalau kita mau menghitung contoh ya, misalnya gaji. Itu juga ada dasarnya untuk menghitung. Kamu gajinya 5 juta, pajakmu sekian. Nanti dulu ada dasarnya. Ya, maka penetapan pajak itu harus tidak ditentukan sewenang-wenang. Harus ada kepastiannya. Contoh lagi di sini asas certainty di situ misalnya kapan orang bayar pajak? Pastinya. Contoh kalau kita sebagai orang pribadi mungkin pada saat kita memperoleh penghasilan, gaji. Nah, kapan itu? Akhir bulan. Itu menggambarkan waktu-waktu pasti. Biasanya kalau akhir bulan orang dapat penghasilan, maka di situ tarik pajak. Itu menggambarkan kepastian-kepastian waktu. Kapan lagi? Di akhir tahun. Pada saat tutup buku orang hitung. Oh, di situ ada pajak terutang. Nah, itu harus dibayar. Oke, jadi kapan dan harus dibayar serta batas waktunya. Jadi kalau misalnya seorang pemberi kerja atau pengusaha, misalnya saya ya pengusaha, Anda karyawan saya bayar gaji tanggal 30. Kemudian kita hitung, kemudian kita potong. Anda dapat gajinya 5 juta, pajaknya 100 ribu. Berarti Anda terima berapa? 4.900.000. Yang saya potong tadi, itu pajaknya Anda. Maka saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan, menyetorkan yang 100 ribu itu. Karena itu pajaknya Anda. Makanya juga nanti di sini ya, batas waktunya kapan kita harus membayar, ada nanti waktu-waktunya. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti kita tidak sempat, ya sudah, tugas saya, coba Anda cari batas waktu terakhir membayar. Biasanya itu tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya saya potong Anda, saya gaji, saya potong pajak, berarti ada utang yang harus saya setorkan ke negara. Nah, itu ada batasnya nanti. Tanggal 10 kah bulan berikutnya harus disetorkan. Oke, jadi itu menggambarkan certainty. Ya, jadi negara juga punya kepastian. Oh, saya nanti tanggal 10 saya dapat setoran dari masyarakat. Terutama
pemberi kerja atau perusahaan. Ada kepastian di situ ya. Kemudian convenience pemungutan pajak. Nah, itu. Jangan membuat orang menjadi terbebani ya, tidak nyaman, bahkan tersiksa dengan pajak. Kenapa? Selain urusan administrasi, juga urusan masalah duit. Convenience pemungutan pajak itu harus nyaman dan wajib pajak bagi wajib pajak, baik terkait dengan waktu, tempat pembayaran maupun pelapor. Nah itu ya, kalau sekarang itu tidak ada masalah, semuanya sudah dibuat nyaman. Anda mau bayar kapan saja, pakai media online, sosial media boleh. Anda mau pakai tempat mana boleh, selama itu ada rekomendasi untuk bayar. Kemudian ini, pelaporan pelayanan. Anda kalau tidak mau ketemu mereka, boleh Anda melalui media online. Tapi kalau mau ketemu dengan mereka, petugas pajak, silahkan datang ke kantor pajak. Nyaman, tidak tersiksa orang sekarang. Kalau dulu, mau masuk kantor polisi takut, mau masuk ini takut. Jadi sekarang kantor pelayanan pajak itu sama mirip dengan atau dibuat senyaman mungkin seperti perbankan. Coba Anda kalau ke bank, nyaman kan? Dilayani dengan baik, suasana begitu bagus. Nah, di perpajakan juga begitu. Kalau Anda mau datang ke sana gitu ya. Sudah sering ke sana, pernah ke sana? Coba-coba nanti ya mampir KPP, masuk situ. Wih, kok tidak seserem yang kita bayangkan. Nah, di sana ada konteks pelayanan. Masyarakat bertanya, tidak boleh pulang kalau tidak ada jawaban. Boleh Anda bertanya kepada orang yang bertugas, boleh Anda bertanya kepada yang bukan orang, yaitu mesin jawab. Masuk aja di situ, Anda munculkan pertanyaannya, entah itu Anda ketik atau Anda apa. Saya mau dapat jawaban seperti ini. Kayaknya seperti AI itu ya. Apapun yang Anda tanyakan, ada jawabannya. Tidak boleh pulang kalau tidak ada jawaban. Nah, kemudian yang keempat, ekonomi. Bahwa secara ekonomi, biaya pemungutan pajak itu diharapkan seminimal mungkin. Jangan membuat pajak itu menjadi beban, kemudian membuat ekonominya menjadi hangat atau panas. Kan bisa begitu ya. Misalnya justru pemungutan pajak itu seakan-akan menjadi biang dalam konteks inflasi misalnya. Nah, itu tidak boleh. Pajak itu seminim mungkin, tidak boleh orang terbebani ya. Karena nanti kalau misalnya kita bisnis, misalnya gini ya, kita bisnis jual beli, kemudian kita harus mengut pajak. Contohnya PPN. Setiap kita beli, kita jual ada PPN-nya. Nah kalau PPN-nya misalnya sekarang 11%, tiba-tiba dulu naik 12%, orang ribut. Kenapa? Karena PPN itu berat. Anda melakukan transaksi 5 kali aja. 5 transaksi per hari. Kemudian semuanya barang kena pajak. Berarti semuanya kena PPN. Kalau PPN-nya 11, berarti ada 55% Anda bayar. 5 kali transaksi. Dan itu cukup berat karena 11. Bukan 2, bukan 3%, tapi 11%. Nah, oke ya. Kemudian sistem pemungutan. Oke, jadi teman-teman juga minimal nanti tahu yang ini. Bahwa sistem perpajakan di negara kita itu ternyata ada 3. Ya. Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah OAS. Apa itu OAS? Official Assessment System. Ya. Coba Anda perhatikan yang
OAS itu. Nah, mudah-mudahan malam ini Anda sudah tahu tuh sistem kita itu yang mana. Yang Anda sering berhadapan dilayani dengan model sistem itu pada saat Anda itu bayar pajak apa. Contohnya ya, official assessment itu adalah suatu sistem di mana Fiskus berwenang, atau dalam hal ini Fiskus itu adalah petugas, berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Berarti dia yang hitung, petugas itu yang hitung. Kita, Anda sebagai wajib pajak itu bersifat pasif saja. Oke, pasif. Utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan oleh Fiskus. Ada SKP-nya. Nah, contohnya ya, yang paling nyata di dalam OAS itu jenis pajaknya adalah PBB P2. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Yang kita itu loh, orang tua kita selalu bayarin. Atau mungkin Anda sudah bayar karena sudah ada objeknya, sudah punya rumah, sudah punya tanah. Tapi kalau belum, ya orang tua kita yang bayar. Setiap tahun dia bayar. Nah, itu perhitungannya adalah OAS sistemnya. Jadi orang tua kita yang misalnya punya objek tanah dan rumah dan tanah, itu enggak usah repot-repot. Datang waktunya mau bayar, biasanya ada kitir, ada edaran, surat tagihan, surat pemberitahuan, tertulis nama ini, nama objek, pajak terutang Anda sekian. Itu namanya OAS. Yang hitung pajak itu secara aktif adalah petugas. Kita sebagai masyarakat pajak pasif aja. Contohnya pajak bumi dan bangunan. Ada lagi. Contohnya itu pajak kendaraan bermotor. Pernah bayar nggak? STNK. Nah, itu kan habis waktunya datang ke Samsat. Mau apa Mbak? Mau bayar pajak kendaraan. Udah, tungguin. Nomor plat, enter, keluar, bayar. Anda tidak usah repot-repot menghitung. Sudah dihitungkan oleh mereka. Walaupun mereka juga pakai mesin. Nah, itu namanya official. Yang terakhir itu utang pajak timbul setelah mereka hitung keluar surat ketetapan pajak. SKP. Itu biasanya itu. Maka contoh-contoh yang OAS itu, ya contohnya pajak kendaraan bermotor, PBB, apalagi ya, yang sifatnya kita itu langsung bayar nggak usah ditanya-tanya. Oke? Nah, yang menarik itu yang nomor 2, yang B itu loh, namanya self-assessment system. Nah, coba Anda bayangkan, bandingkan keduanya. Kalau self, wewenang, kepercayaan, tanggung jawab itu diberikan kepada kita sebagai wajib. Jadi kita yang aktif. Oke? Jadi nanti kalau teman-teman, entah itu nanti sebagai pengusaha, entah itu apa, itu punya kewajiban untuk menghitung pajaknya sendiri. Karena kita menggunakan self-assessment. Dulu, sebelum reformasi tahun 1983, sistem perpajakan kita itu banyak yang OAS semuanya. Tapi setelah ada reformasi 83, OAS berubah menjadi sel. Apa karakter self assessment? Karakter yang paling nyata di self assessment itu adalah kita ini sebagai masyarakat wajib pajak aktif, harus aktif. Mereka pasif.
Diam aja, tidak melakukan apa-apa, pokoknya dia tunggu kita itu. Waktunya bayar, waktunya lapor, waktunya ini. Dia cuma begitu. Oke, tetapi ada keuntungannya juga kalau kita pakai sel. Karena urusan pajak kita sendiri yang kelola. Kita yang hitung, kita yang setor, kita yang lapor. Bagus kan kalau gitu ya? Tidak perlu orang lain. Cuma nanti di sini kita ternyata harus menjaga kepercayaan. Oke, karena kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah. Berapa pajak saya? Ya kamu hitung-hitung sendiri. Bagaimana caranya? Nanti diatur dalam ini. Hitunglah pajak Anda dengan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ngono tok perintahnya. Maka kalau Anda nanti mau menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan sistem self-assessment, maka kemutlakan itu sebenarnya harus paham betul pajak. Karena kita diminta untuk kita sendiri yang kelola. Cuma diatur dalam undang-undang, hitung pajak Anda dengan benar. Laporkan SPT Anda dengan benar, jelas, lengkap. Itu aja perintahnya. Maka kita harus mentaati itu. Namanya juga masyarakat harus taat pada aturan. Aturannya apa? Ini. Undang-undang itu hukum, aturan. Mengikat ya. Oke ya. Coba masih bisa diingat OAS tadi apa? Yang aktif siapa, yang pasif siapa? Kalau yang aktif petugas pajak, yang pasif kita. Kalau OAS. Tapi kalau SAS sebaliknya, kita yang aktif. Kenapa? Karena kita diberikan kewenangan. Kita diberikan kewenangan untuk hitung-hitung sendiri ya. Habis itu setorkan sendiri. Habis itu lapor sendiri. Baru nanti kalau sudah lapor, nanti ada begini ya. Wilayah kita. Nah, itu di sini. Mulai nanti dari memperoleh identitas, kemudian hitung, setor, lapor. Baru setelah itu baru pindah ke sini. Nah, itu sudah urusannya petugas pajak. Petugas pajak. Apa pekerjaannya? Pemeriksaan. Nah, di situ nanti kita pelajari di sini ya. Jadi kita dulu dibiarkan gitu. Habis itu diperiksa. Benar nggak 2 tambah 2 4? Jangan-jangan 2 tambah 2 6. Bisa kan? Bisa. Ayo. Apa yang tidak bisa? Kalau sudah, apalagi kalau urusan politik, wah tambah jadi weh. 3 tambah 3 16. Bingung kan? Ya itulah politik. Oke ya? Sudah. Sekarang yang C. Dia lihat Anda ya. C apa itu C? Mbak Intan apa C Mbak Intan? Withholding system, Pak. Apa itu? Apa itu withholding? Sudah pernah rasakan? Belum, Pak. Sudah. Kan Anda kerja. Enggak, Ya. Pak. Enggak kerja, Pak. Misalnya ini kita sudah kerja. Saya bosnya. Oke. Akhir bulan gajian. Maka saya potong pajak. Itu namanya administrasi pajak Anda dikelola oleh pihak lain. Itu namanya withholding. Withholding itu segitiga. Kalau OAS, SAS itu hubungan antara masyarakat wajib pajak dengan negara. Jadi di sini wajib pajak, di sini Fiskes atau pemerintah.
langsung kita ke negara. Ini juga begitu. Tapi kalau yang ini, nah ini kita pekerja atau masyarakat atau siapa ya, baru di sini perusahaan, baru di sini negara. Nah kita kerja ke sini, kita dibayar gaji, potong pajak. Nanti di sini yang kelola, storekan. Itu namanya withholding system. Nah itulah yang kita pakai. Jadi ada berapa sistem? 3. OAS, SAS, WHS. Oke? Yang banyak kita dapatkan itu yang B. Filosofi kalau yang B itu gini. Karena kita diberikan wewenangan, sementara objek pajak itu adalah penghasilan. Jadi kalau kita mau hitung pajak, hitung penghasilannya. Berapa penghasilan Anda yang kena pajak, itu yang dihitung. Nah, yang mengerti penghasilan seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Paham maksudnya kan? Bukan orang lain. Walaupun ada teman dekatnya, istrinya aja enggak ngerti. Ya, contoh ya misalnya, seorang suami yang bekerja secara aktif profesional, kantongnya berapa? Celana 4, 1, 2, 4. Baju 1, berarti udah 5. Kalau dia pakai jas, 2 sini, 2 dalam, 1 di luar, 10. Kalau nasibnya bagus, semuanya dapat amplop, terisi semua, pulang ke rumah, yang dilaporkan yang di depan. Kasih istrinya, ditanya istrinya, berapa gajinya Bapak? 20 juta, 2 amplop. Padahal ada 10 amplop. Gimana itu? Maka self-assessment muncul. Diuji ke kepercayaan dan kejujuran. Anda jujur nggak? Karena istrinya sendiri nggak akan paham. Dia cuma lapor 2, yang lainnya nggak dilaporkan. Istrinya ditanya, gaji Bapak berapa? 20 juta saja. Cuma dapat 2 amplop, padahal amplopnya di mana-mana. Maka self-assessment itu bisa menjadi jalan keluar, tapi dengan cara jujur. Nah, nanti kita lihat kenapa dia harus jujur. Karena misalnya saya ada relasi bisnis sama Mbak ini, misalnya dia event organize ya. Saya narasumber. Saya isi acara. Mbaknya ini ngasih saya fee. Maka saya dapat penghasilan. Oleh Mbak ini dipotong pajak kan? Oke. Setelah itu dia sebagai event organizer atau mungkin dia punya kewajiban perpajakan, dia juga buat laporan. Saya kasih event ini, narasumber saya Pak Anwar. Saya kasih uang sekian, saya potong pajak sekian. Berarti kan dia lapor. Nah, makanya nanti hati-hati di urusan pajak. Karena ada pihak lain yang melapor. Kita kan berbisnis dua belah pihak. Ya, misalnya saya kembali dengan Mbak ini. Saya beli, dia jual. Dia akan melaporkan, saya jual barang sekian, potong pajak sekian. Saya juga akan begitu melaporkan, saya beli sekian, saya bayar pajak sekian. Tapi kalau nanti ada salah satu pihak yang tidak melaporkan, itu nanti bisa ketahuan. Oh, Mbaknya melapor kok, saya kok enggak lapor. Nah, maka di situ nanti hati-hati, ada koneksi namanya itu ya. Jadi kalau misalnya Mbak ini berrelasi, Mbaknya melapor, yang sana enggak lapor. Nah, itu nanti bisa kena itu. Ya, oh kenapa ini enggak lapor? Padahal yang satunya melapor, ketahuan. Nah, itu nanti ya, di sistem ini harus kita dalami betul.
Di mana kita dalam posisi pasif, yaitu tadi ya, contoh yang paling nyata itu adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan. Anda tidak usah repot menghitung, tidak perlu, langsung bayar aja. Tapi biasanya juga ada keributan ya yang di OAS itu. Contohnya misalnya kemarin orang tua Anda bayar PBB 100.000. Tiba-tiba sekarang jadi 500.000. Jangan kaget. Anda nanti cek betul. Pak, tinggalnya di mana kita ini? Di sini. Dulu mungkin hartanya Bapak, harga rumah ini atau tanah ini cuma 100 juta. Sekarang ternyata harga tanah di sini 300 juta sudah, Pak. Punya Bapak ini. Berarti kan apa? Kekayaannya naik. Jangan dikompori. Aduh, memang Pak itu Pak salah itu. Oh, jangan coba yang orang-orang yang tinggal di Suhat ini. Dulunya cuma berapa? Mungkin 100.000 per meter tanahnya. Sekarang mungkin sudah 10 juta. Berarti kan berapa kali lipat kekayaannya naik. Nah, jadi kalau kita juga mau ngukur kekayaan, biasanya lihat PBB-nya. Makanya ukuran kemakmuran biasanya itu diukur dari mana PBB-nya mana. Itu yang kadang diukur. Ini orang miskin atau bukan. Nah, itu ya. Oke, sini oke ya. Nah, ini adalah stelsel pajak. Jadi ini artinya kita menyelesaikan atau membayar pajak itu ada 3 juga pendekatan. Jadi kalau kita bayar pajak itu nanti ada 1, 2, 3 metode atau bisa cara. Yang pertama nanti kita kenal dengan istilah real, stelsel real, nyata. Penggunaan pajak berdasarkan objek penghasilan nyata. Pemungutan dilakukan di akhir tahun. Ya, nyata ini. Oke, contohnya nyata ya. Akhir bulan Anda dapat gaji, dipotong pajak. Nyata nggak ini? Nyata. Oke. Itu lebih real. Penghasilannya berapa, potong pajak. Bisa setiap bulan, itu nyata. Atau kita menggunakan skema akhir tahun. Ya. Akhir tahun misalnya kita tutup buku. Kemudian kita hitung pajak. Pajak terutang berapa, bayar. Itu juga menggambarkan berapa pajak yang nyata yang kita bayar. Itu nyata itu. Oke. Jadi yang dimaknai dengan makna nyata itu nanti adalah berapa nilai real yang kita bayarkan. Contohnya tadi, pada saat kita dapat penghasilan, apakah itu dalam bentuk gaji atau dalam bentuk yang lain, tiba-tiba harus potong pajak. Itu nyata itu. Oke. Tetapi kalau fiktif, nah kalau fiktif ini sedikit agak namanya fiktif ya, tapi jangan dimaknai fiktif di sini konotasinya negatif, jangan. Fiktif itu jelek. Tidak, ini hanya untuk menggambarkan apa namanya ya? Solusi cepat ya. Contoh misalnya pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang diatur oleh undang-undang. Jadi bisa sebenarnya dimaknai begini. Contoh nanti di pasal undang-undang pasal 25 ya. Ada yang dimaksud dengan pajak yang diangsur. Jadi setiap bulan kita harus ngangsur. Berapa nilainya? Sangat tergantung kepada perkiraan atau hasil tahun kemarin. Contoh ya misalnya laporan tahunan kita kemarin, pajak terutang kita itu
12 juta misalnya. Oh, 12 juta. Kira-kira tahun depan dia ngangsur berapa per bulan? Nah, itu dikira-kira. Jadi 12 juta dibagi 12, ketemu 1 juta per bulan. Maka itu yang kita angsur, seakan-akan itu adalah nilai fiktif. Karena hanya mengacu kepada nilai kemarin. Tahun kemarin berapa pajak Anda terutang? 12 juta. Nah, kira-kira untuk tahun berikutnya Anda ngangsur tiap bulan berapa? Langsung dibagi 12 saya dulu. Jadi 12 juta dibagi 12 ketemu 1 juta. 1 juta kita angsur tiap bulan. Sebenarnya itu adalah bukan nilai-nilai yang sesungguhnya. Tapi itu hanya taksiran. Ya. Nah, itu digambarkan dengan asumsi saja ya. Bahwa misalnya gini. Kemarin perusahaan Anda itu omsetnya berapa? Misalnya 500 juta. Oke. Oleh aturan pajak, oleh persepsi pajak, dia akan mengatakan perusahaan itu akan mempertahankan kinerjanya tahun depan minimal sama dengan yang kemarin. Itu prinsipnya, yang persepsi yang ditanamkan. Perusahaan akan mempertahankan kinerjanya sama dengan tahun kemarin. Contohnya misalnya kemarin omsetnya berapa? 500 juta. Maka oleh petugas pajak akan menafsirkan, oh ini perusahaan pasti akan mempertahankan kinerjanya minimal sama dengan tahun kemarin. Syukur-syukur kalau naik. 500 juta naik jadi 600 juta. Kira-kira bayar pajak mahal nggak? Lebih tinggi nggak? Pasti lebih tinggi. Orang yang membayar pajak lebih tinggi, orang pajak itu seneng. Semakin tinggi kita bayar pajak, orang pajak lebih seneng. Tapi kalau kemarin 500 juta omset, turun jadi 300, berarti konsekuensinya pajaknya turun. Nah itu biasanya orang pajak, ya tanda kutip lah, tanda tanya gitu ya. Ini ada apa? Bener nggak omsetnya turun secara nyata gitu ya, benar, atau cuma rekayasa? Pasti nanti begitu. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak, kurangi omsetnya. Misalnya gitu. Ya sudah, kurangi omset supaya kita tidak bayar pajak. Loh itu kan konyol juga namanya. Masa omset dikurangi? Ya, oke ya. Nah, yang ketiga, kombinasi keduanya. Nah, nanti bisa kita praktekkan, kita bisa lihat kapan itu dilakukan. Nah, biasanya juga di akhir tahun. Kita hitung laporan laba rugi kita, laba sekian, tarif pajaknya sekian, pajak terutang 200 juta. Nah, itu terutang setelah kita hitung. Nah, baru kita perhitungkan semua biaya pajak yang sudah dipotong orang lain yang kita kategorikan sebagai wamuka. Dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi. Nah, sisanya berapa? Itu yang disebut dengan PPh terutang kurang bayar. Nah, itu nanti kita bisa praktekkan itu ya, bisa kita buatkan simulasinya atau perhitungannya ya. Kita lihat lagi tarif pajak. Salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah tarif. Karena untuk menghitung pajak itu kan ada dua unsur, yaitu tarifnya dan objeknya. Objek di sini adalah penghasilan. Sedangkan tarif adalah besaran nilai yang akan menentukan berapa pajak kita. Nah, makanya nanti perhatikan betul tarif itu yang mana. Karena tarif itulah yang menentukan besar kecilnya pajak. Selain objeknya. Objeknya itu adalah penghasilan. Nah,
Di dalam konsepsi dasar itu kita nanti mengenal tarif, ada yang disebut dengan tarif sebanding atau proporsional. Apa itu? Tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak. Contohnya PPN. Nah, itu ya. Jadi kalau teman-teman suka belanja, berapapun nilai transaksi Anda, kalau sudah urusan dengan PPN, ya sudah. Mau 10.000 tambah 11%, mau 11 juta tambah 11%. Itu namanya tarif proporsional. Maka di banyak kita identifikasi di tarif PPN. Nah, gitu ya. Sudah sering mempraktekkan ini? Anda tidak keberatan bayar PPN? Berapa kali Anda belanja barang kena pajak, jasa kena pajak yang ditarik 11%? Itu besar, itu berat. Dulu mau naik 12% kita ribut, kita demo. Karena bisa dibayangkan 5 kali kita melakukan transaksi kali 12% sudah 60%. Besar sekali itu. Maka yang disasar itu juga adalah aktivitas keseharian, kebutuhan kita itu. Ya, konsumsi. Maka biasa disebut dengan PPN itu sebenarnya adalah pajak terkait dengan kegiatan konsumsi. Beli-beli itu loh. Suka belanja. Anda kalau tidak mau kena PPN, ya enggak usah belanja. Tapi bisa kita bayangkan kalau semua masyarakat tiba-tiba mengatakan kita enggak usah belanja. Apa yang terjadi? Itu ekonominya bisa lumpuh itu. Tidak bergerak. Sektor real dunia usaha juga tidak bisa berproduksi karena tidak ada yang beli barangnya. Ternyata masyarakatnya sudah pinter. Mari kita tidak usah belanja. Karena kita belanja kena 11%. Jadi kadang kita tadi sudah bicara ya, salah satu fungsi pajak adalah reguler, mengatur. Nah, fungsinya ini PPN itu sebenarnya adalah salah satu langkah untuk mengatur. Anda beli barang 10 juta, tambah PPN 11%, berarti Anda bayar 11 juta 100, itu besar. Nah, kemudian kadang anekdotnya itu adalah kalau saya tidak mau bayar PPN, ya tidak usah belanja. Itu aja jalan keluarnya. Kecuali ada yang disebut dengan barang yang kita beli itu bukan barang kena pajak atau yang dikecualikan. Contohnya misalnya sembako. Sembako itu kita beli tapi dikecualikan sebagai objek PPN, bukan barang kena pajak. Maka kita bebas menikmati sembako tanpa PPN. Bisa dibayangkan kalau sembako juga kena PPN. Orang bisa ngamuk itu ya, karena itu kebutuhan dasar. Makanya kemarin salah satu isu yang paling diantisipasi pemerintah dan di counter lebih cepat, ada isu kenaikan PPN 11 menjadi 12, termasuk juga kepada objek sembako. Apa orang tidak ngamuk? Terpaksa Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan dulu, cek di pasar, ini sembako ndak lo ya, ndak ada PPN-nya. Beras ndak ada, ini ndak ada.
sudah terlanjur diisukan. Padahal yang kena lipstik, bedak, kena semua kan, sembako mendak, tapi diisukan supaya orang ribut. Ya, itu tarif proporsional. Jadi ingat ya, berapapun nilainya, tarifnya tetap. Mau Anda belanja 1.000, 11%. Mau Anda belanja 10 juta, 11%. Oke? Itu tarif proporsional namanya. Contohnya ini ya, untuk penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak dalam daerah pabean di Indonesia dikenakan 11%. Tapi kalau Anda beli atau barang itu keluar negeri, tidak kena karena itu dikonsumsi di luar, itu urusan orang lain. Maka yang dimasuk di sini adalah PPN, itu semua yang kita konsumsi di daerah pabean kita Indonesia dalam negeri. Itu pasti kena. Oke? Yang berikut tarif tetap. Tarif tetap itu jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak terutang tetap. Nah, ini sebaliknya dari proporsional. Kalau yang ini tarifnya tetap tapi pajaknya besar. Kalau yang proporsional, karena kali 11% tarifnya yang tetap. Kalau yang ini nilainya, tarif tetap itu yang dimaksud berapapun, walaupun sebenarnya ada batasannya ya. Kalau dicontohkan di situ biaya materai kan ada batasannya ya. Dulu kita kenal ada materai 3.000, materai 6.000. 6.000 ada jumlah tertentu, 3.000 ada jumlah tertentu. Tiba-tiba dihapus, diganti 10.000. Apa yang terjadi? Apakah kita masih menemukan materai 3.000? Misalnya tidak ada. Sehingga kita pokoknya dokumen ini harus pakai materai. Nah, materainya 10.000. Nah, pertanyaannya nanti gini. Di mana materai itu digunakan? Kira-kira kapan? Saat mana? Dalam bentuk dokumen apa? Materai itu perlu dipakai. Kira-kira di mana? Di perjanjian. Kontrak ada materai, perjanjian ada kontrak, ada materai. Sebenarnya di situ itu fungsinya hanya menguatkan. Coba kalau Anda melakukan kontrak kerja, dua belah pihak tanda tangan, itu sudah kuat ya? Kalau sudah pakai tanda tangan basah, kuat kan? Udah kuat tanda tangan. Kurang kuat, tambahi saksi, itu sudah kuat. Mau lebih kuat lagi, kasih stempel basah. Kurang kuat, kasih materai. Itu sebenarnya adalah untuk mengikat saja. Tetapi di dalam orang melakukan perjanjian, kontrak, macam-macamnya, kayaknya kurang afdol kalau nggak ada materainya. Sehingga penerimaan pemerintah dari materai itu sangat besar. Contohnya misalnya gini, kalau transaksi yang terjadi setiap hari misalnya 1 juta transaksi atau 1 juta dokumen yang harus diberikan materai, 1 juta kali 10.000 itu sudah berapa? Nolnya sudah berapa ini? 1 juta 6 tambah lagi 4, sudah 10 miliar per hari materai tok misalnya. Walaupun kita nanti akan tahu perlu nggak pakai materai, bisa saja tergantung kedua belah pihak. Nggak usah pakai materai ya, tanda tangan wes.
Cuma yang dikhawatirkan namanya juga perjanjian dan pihak-pihak ini dikhawatirkan ada apa-apa kemudian hari. Tidak cocok, tidak setuju, merasa ini komplain, keberatan, terjadi sengketa. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya harus masuk pengadilan. Nah, disitulah dibutuhkan mana dokumennya yang bermeterai supaya kuat apa enggak. Biasanya kalau ada sampai istilahnya perjanjian yang tiba-tiba harus ada salah satu pihak one prestasi atau ingkar janji. Tapi kalau semuanya berjalan normal sebenarnya enggak usah. Percaya ya, tanda tangan. Tapi kan kadang tidak, enggak deh, kurang afdol, tambahin materai, stempel. Nah itu kan tarifnya tetap. Walaupun kita tahu di situ berapapun transaksinya, walaupun sebenarnya ada juga klausul berat ya. Kalau dulu misalnya di bawah sekian puluh juta kalau ngewu, di atasnya 6.000. Nah kalau sekarang sama rata. Bikin lamaran kerja kurang kuat, tambahin materai. Misalnya gitu, apa gunanya untuk apa? Anda menyusun CV itu loh, tujuannya untuk apa? Hanya untuk menguatkan Anda itu berkata benar atau tidak. Padahal sudah ada di situ. Demikian saya menyusun CV saya dengan sebenar-benarnya. Jika terjadi sesuatu maka saya akan bertanggung jawab kemudian. Itu kan sudah kuat. Tambahin materai. Kan? Jadi hanya untuk memperkuat apa yang kita perikatkan. Tarif berikutnya adalah progresif. Nah, kalau progresif ini tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan juga besar. Nah, contohnya nanti apa ini? Apa ini? Wah, seru. Oke ya, tarif progresif itu misalnya gini. 5, 15, 25, 30, 35. Nah, ini tarif progresif untuk PPh 21 orang pribadi. Yang ini. Kalau progresif, apa itu? Tarifnya semakin besar bila penghasilannya juga besar. Itu progresif. Contohnya ini. Biasanya di PPh 21 kita pakai ini. Ini lapisan penghasilan. Jadi misalnya gini. 0 rupiah sampai 60 juta tarifnya 5%. Oke. Kalau penghasilan Anda 60 juta lebih, maka Anda sudah pakai 2 tarif. Jadi ini nanti gini ya. Yang kedua gimana? 60 juta sampai 250 juta. Yang ketiga 250 sampai 500 juta. Yang keempat 500 juta sampai 5M. Yang terakhir 5M tak terhingga. Nah, di situ nanti bisa ngitung. Jadi kalau Anda lagi ketemu sahabat, kenalan, pacar, nanti tiba-tiba gimana? Saya sekarang bayar pajak menggunakan 2 tarif. Anda sudah bisa bayangkan penghasilannya berapa?
Kadang kan begitu ya, misalnya gini, Anda punya pacar, sudah punya NPWP enggak? Sudah, alhamdulillah, berarti dia sudah punya penghasilan. Karena syarat memperoleh NPWP itu ada penghasilan dengan batasan tertentu. Contoh misalnya batasannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Berapa PTKP kita? 4.500.000. Kalau di bawah itu belum disyaratkan secara mutlak. Tapi kalau penghasilannya sudah lebih dari 4,5, wajib minta identitas. Sehingga kita yang belajar pajak, kalau ketemu teman kita atau mungkin siapa, saya sudah punya NPWP. Persepsi orang kalau dia sudah punya NPWP berarti dia sudah punya penghasilan di atas 4.500.000 per bulan. Nah, lumayan kan? Sudah bisa ngopi. Ya, apalagi kalau dia bilang saya punya NPWP 2. Orang pribadi dan badan, berarti dia punya perusahaan juga. Tambah senang lah kita. Tapi apakah urusan selesai? Belum. Itu baru syarat. Nanti kalau pertanyaan berikutnya, dia bilang begini, saya sudah bayar pajak dengan menggunakan 2 tarif. 2 lapisan tarif. Anda sudah bisa bayangkan. 2 lapisan tarif itu 5 dan 15. Berapa penghasilannya? Yang pertama aja penghasilannya maksimal 60 juta. Anda sudah punya penghasilan dia 60 juta loh. Tiba-tiba dia pakai tarif yang kedua. Jangan-jangan 100 juta penghasilannya. Nah, kira-kira gitu ya. Itu namanya progresif. Perhatikan definisi progresif. Pajak yang tarifnya akan selalu naik jika penghasilan itu naik atau besar. Contohnya ini. Kenaikannya itu, perhatikan nanti kenaikannya ya. Ini naik berapa? 10. Ini naik 10. Ini naik 5. Ini naik 5. Jadi kenaikannya relatif sama bahkan turun. Ini sama dengan apakah dia sebenarnya adalah progresif murni, progresif atau progresif degresif. Kalau kita lihat kenaikan ini adalah progresif degresif ya, karena di sini 10 dia turun. Nah, kalau degresif, presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai semakin besar. Nah, ini terbalik. Misalnya 25, 15, 10, 5. Nah, ini terbalik. Makin besar, makin kecil tarifnya. Itu degresif. Tapi kadangnya kayak sepertinya jarang sudah, bahkan mungkin tidak ada sudah itu ya. Yang senang dipakai itu yang progresif. Ya. Nah. Oke, kemudian apa ini? Pajak tarifnya tadi sudah ya. Jadi tarif itu adalah nilai presentasi tertentu untuk kita menghitung pajak yang terutang. Jadi presentasinya berapa dikali dengan objeknya. Karena kalau kita mau menghitung pajak terutang itu unsurnya 2, yaitu tarifnya berapa, penghasilannya berapa. Baru kita bisa dapat berapa pajaknya. Kalau nggak ada tarifnya, ya nggak bisa. Oke? Nah, coba kita lihat sekarang jenis pajak berdasarkan golongannya. Kenapa kita harus tahu ini? Supaya nanti kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kita itu berhadapan dengan jenis pajak yang mana. Oke?
ada nanti yang disebut dengan direct tax yang dipikul wajib pajak yang bersangkutan. Oke, tidak boleh dipindahkan, dialihkan ke orang lain. Oke, contohnya PPH. Jadi kalau Anda dapat penghasilan, orang lain tidak boleh yang nanggung pajaknya, Anda sendiri. Maka itu nanti disebut dengan pajak langsung. Oke, jadi kalau Anda dapat penghasilan, ya sudah, Anda dong yang bayar pajaknya, masa orang lain. Itu namanya pajak langsung, dan banyak kita jumpai di jenis pajak penghasilan, PPH. Oke. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya PPN. Oke? Bisa kita buktikan bagaimana caranya PPN bisa dipindahkan ke orang lain. Nah, misalnya nanti gini ya. Saya ini pengusaha, saya dagang, bisnis. Pekerjaan saya adalah membeli barang, kemudian saya jual. Nah, itu namanya pedagang, pengusaha. Oke, contoh misalnya gini. Saya beli barang dari Mbak ini, tapi statusnya pengusaha kena pajak, saya juga pengusaha kena pajak. Saya beli barang kena pajak 100 unit, harganya 10 juta. Oke, karena dia pengusaha kena pajak, maka dia mungut PPN. Saya bayar PPN karena saya membeli. Berapa tadi? 100 unit, harga barangnya 100 juta. Ditambah PPN ya, oke. Berarti saya tambah 11 juta, sehingga saya bayar 111 juta waktu saya beli. 11 juta saya dipungut oleh Mbak ini. Statusnya adalah saya sudah bayar. Tadi saya bayar dia PPN. Kategori ini siapa yang bayar PPN? Saya. Barang sudah saya beli. Tiba-tiba barang itu saya jual ke Mbak ini. 100 unit harganya 120. Tadi saya beli 100, saya jual 120. Tambah 11%. Berapa itu? 120 kali 11%. Berapa ya? 132. Atau 13 juta 200. Iya, Mbak. 121 apa? 13.200.000, Pak. 13.200.000. Saya tadi waktu beli sama Mbaknya 100 juta, saya dipungut 11 juta. Saya sudah bayar. Oke. Saya jual ke Mbak ini 120. Saya mungut dari dia 11%. 13.200.000. Nah, itu nanti setiap akhir bulan di cross. Tadi saya dipungut 11, saya jual, saya mungut 13. Waktu saya dipungut, status saya pajak itu adalah uang muka, panjar. Tapi waktu saya mungut dari Mbak ini, statusnya utang. Berapa utang saya? 13.200.000. Tapi saya sudah panjar tadi 11 juta. Sisanya berapa? Ya kurang 13,2 kurangi 11. 2,2 saya kurang, saya setorkan. Yang bayar pajak siapa?
Ya Mbak ini, saya tadi bayar 11 juta, tapi jual sama Mbak ini, saya pungut 11% dari harganya 1,2, berarti 13,2. 13,2 yang saya terima dari Mbak ini statusnya satunya itu utang. Saya berutang ke negara yang harus saya store. Tapi kan saya sudah dipungut oleh Mbak ini sebagai wamuka. Namanya PPN masukan. Yang ini PPN keluaran. PPN keluaran itu utang, PPN masukan itu wamuka. Sehingga kalau di klop kurangnya berapa? Kurangnya 2,2 juta. Saya storekan. Selesai. Pertanyaannya, siapa yang bayar PPN? Ya Mbak ini, saya pindahkan ke sini. Makanya dianggap sebagai PPN itu adalah pajak yang bisa dialihkan ke orang lain. Maka yang paling berat tanggungannya itu adalah sebagai konsumen akhir. Apalagi nanti kalau kita cerita tentang PPN, mulai dari barang itu di pabrik, diproduksi, kemudian masuk ke jalur distributor masuk ke agen masuk ke toko pengecer masuk ke Anda. Berapa kali? 4 tahap misalnya atau 3 tahap. Setiap tahap tambah 11%, tambah 11%. Harga barang awalnya 100.000 mungkin bisa sampai 400.000 ke pelanggan. Jadi intinya yang akan menanggung pajak itu adalah konsumen terakhir. Oke, nah makanya berat. Oke, pajak langsung, pajak tidak langsung. Ada lagi isu apa ini? Pajak pusat, pajak daerah. Nah kalau pajak pusat, nanti gini. Jenis pajak yang melihat siapa yang ngelola. Siapa yang mengelolanya? Kalau yang mengelola pemerintah pusat, maka disebut pajak pusat. Contohnya apa? Nah itu PPH, PPN, PPNBM, PBB selain P2. Nah kalau P2 itu di desa, di pemerintah daerah. Nah, kira-kira nanti gitu ya. Jadi contoh kalau pajak penghasilan, ternyata itu wilayah pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang kelola, pemerintah pusat yang melakukan pemungutan, dananya semua masuk ke pemerintah pusat. Tapi kalau yang pajak daerah, nah yang kita ini yang ada di daerah. Contohnya apa? Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Mana itu rumah tangganya? Yaitu ada yang di keuangannya itu loh. Ada nanti yang disebut dengan pajak provinsi. Contohnya pajak kendaraan bermotor PKB. Sudah bayar? Sudah. Karena Anda punya motor. Bea balik nama kendaraan di atas air. Itu ada juga ya. Bahan bakar. Sudah bayar? Bayar kan? Setiap Anda naik motor, naik mobil masuk ke SPBU bayar. Anda bayar berapa? 10.000. Mungkin di dalamnya sudah ada pajaknya. Jadi Anda tidak usah repot. Karena itu biasa disebut dengan official assessment. Setiap Anda beli ada pajaknya. Kemudian kalau di kabupaten kota, contohnya kita yang misalnya Malang, ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, pajak reklam. Pajak hotel misalnya Anda bermalam 500.000 per malam, ditambah pajak hotel 10%. Berarti Anda bayar 550. Oke? Tapi hotel sendiri ada kewajiban pajaknya.
namanya PPh badan. Jadi hotel itu sebagai badan, dia punya kewajiban membayar sendiri kewajiban pajaknya selama setahun. Tapi kalau ada tamunya datang, maka dia harus pungut pajak hotel. Atau kita sebagai tamu bayar pajak hotel misalnya 10%. Ada lagi apa itu ya? Pajak restoran. Sering bayar kan? Anda kalau ke restoran bayar 10%. Tapi itu bukan PPN ya. Kebetulan dulu tarifnya sama, maka orang menafsirkan itu PPN, padahal bukan. Itu adalah pajak daerah. Makanya kalau misalnya di resto atau warung atau apa gitu, restoran, di belakang kasir itu ada tertulis di apa itu kayak spanduk apa gitu loh, sertifikat gitu. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi membayar pajak daerah 10%. Tapi itu sekali lagi bukan PPN ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba mau bayar berapa? 300 plus 10%. Ya, cuma kadang ada yang ya itu tadi menafsirkan ya. Oh itu saya bayar PPN, padahal bukan ya, sebenarnya itu bukan. Di restoran itu tidak ada PPN, tapi itu pajak daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Nah hiburan itu apa lagi? Hiburan yang dikecualikan itu manten. Perayaan budaya tidak boleh. Karnaval tidak boleh. Tapi kalau nonton apa itu? Hiburan, konser, nah itu ada pajaknya. Ya. Jadi ada pengecualian di reklame juga yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, atau mungkin yang ada di media sosial itu kan bisa ya. Jadi di pinggir jalan ada, tergantung, ada yang disebut dengan lokasi strategis. Kayak di Suhat itu orang 24 jam non-stop bergerak di situ, maka itu namanya wilayah strategis. Coba kalau di Pujon, nggak ada yang lihat, tarifnya murah, bahkan mungkin gratis, silakan pasang situ. Lebih seneng dia pakai tron-tron di situ kan yang ada lampunya, tapi di Pujon. Tempat berkelok-kelok itu nggak ada yang mau lihat. Tapi coba kalau di Suhat, terutama apalagi dekat jembatan itu, jembatan UB atau di sini pesawat, itu kan tempat orang bisa berlalu lalang melihat situasinya, ada iklan. Maka itu disebut dengan tempat strategis dan itu mahal tarifnya. Ya, oke. Nah, masih ada nggak? Nah, yang berikut sifat yang lain kita mengenal pajak subjektif. Pajak subjektif itu teman-teman sekalian itu kita kenal dengan istilahnya apa itu ya? Yaitu pajak yang berpangkat berdasar pada subjeknya. Lihat subjeknya, artinya lihat pelakunya. Nanti kita akan melihat, mengidentifikasi siapa itu subjek pajak. Subjek pajak itu kita kenal ada orang pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, bentuk usaha tetap. Itu ada 4. Nah kalau kita lihat subjek yang dimaksud itu adalah pelaku. Lihat pelakunya, maka syaratnya syarat subjektif. Contoh pelaku itu adalah Anda ini. Orangnya dilihat. Cuma masih kategori subjek. Karena nanti ada 2. Subjek pajak dan wajib pajak. Apa bedanya? Sepertinya kalau sudah masuk kategori wajib, mereka yang diwajibkan secara aturan bayar pajak. Tapi kalau kita misalnya belum waktunya bayar pajak, kita masih masuk kategori subjek. Subjek itu apa?
mereka yang berpotensi nantinya akan bayar pajak. Ukurannya apa? Kalau dia orang pribadi, misalnya kita semua lahir di Indonesia, maka kita nanti akan mengenal istilah subjek pajak dalam negeri. Kayak kita ini, SPDN. Ukurannya sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal. Itu ukurannya. Tapi kalau orang asing datang ke Indonesia memperoleh penghasilan, statusnya adalah SPLN, subjek pajak luar negeri. Tapi status SPLN bisa berubah kalau nanti regulasinya terpenuhi. Contoh, misalnya nanti kalau dia SPLN tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari berturut-turut selama setahun, maka statusnya berubah. Bukan lagi SPLN tapi menjadi SPDN. Dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, nanti akan melihat nanti begitu ya. Jadi kalau pajak subjektif itu banyak kita jumpai di pajak penghasilan. Lihat orangnya, lihat pelakunya. Oke? Nah, kalau pajak objektif itu berpangkal pada objeknya, tidak usah memperhatikan diri wajib pajaknya. Tapi lihat apa yang terjadi. Contoh ya, karena ini contohnya adalah wajib pajak PPN. Nah, contohnya tadi apa ya? Beli barang, jual beli barang, beli barang. Yang membeli barang itu anak kecil. Tapi yang dibeli adalah barang kena pajak. Karena dia konsekuensinya barang kena pajak, tidak melihat dia anak kecil. Pokoknya dia belanja 11%. Orang miskin belanja barang kena pajak 11%. Orang kaya 11%. Jadi dilihat apa eventnya, apa kejadiannya. Kejadiannya adalah transaksi jual beli. Pertanyaan berikutnya, apa yang ditransaksikan? Ternyata barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka konsekuensinya adalah bayar PPN-nya. Maka lihat objektif, maka disebut dengan syarat objektif. Oke? Sudah bisa membedakan kan? Kalau subjek itu lihat pelakunya, tapi kalau objek lihat kejadiannya. Maka kalau kita lihat subjek, kita identifikasi itu adalah PPH. Contohnya Anda nanti kita semua ini, pelaku kita kerja dapat penghasilan, maka namanya pajak penghasilan. Kita kerja lagi tanpa ikatan dinas, kita mungkin berbisnis dapat laba, PPH lagi. Nah, gitu ya. Tapi kalau tadi tidak dilihat objeknya, kembali lagi tadi apa yang kita lakukan tanpa melihat pelakunya loh ya. Siapa pelaku yang dimaksud? Dia bisa anak kecil, bisa orang dewasa, bisa orang relatif miskin, atau orang kaya. Yang penting dia melakukan kegiatan terhadap objek barang kena pajak, maka dia harus bayar pajak, khususnya PPN. Apalagi PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Kayak gitu ya. Oke, jadi sehingga nanti ini bisa menjadi konotasi persyaratan. Nah, bisa menjadi persyaratan ya. Persyaratannya adalah syarat subjektif, syarat objektif. Nah, misalnya gitu ya. Wes, masih banyak nggak konsep dasar lagi? Ada yang tarif sudah, ini sudah. Apa lagi ya? Jangan juga terlalu banyak, karena besok kita baru belajar undang-undangnya. Apa lagi ya? Belum penuh nggak kira-kira Anda? Belum ya? Masih perlu ditambah ya? Apa lagi?
CC ini masih banyak kok yang konsep dasar itu. Nah, misalnya ada tambahan satu. Misalnya gini ya. Asas pajak. Pajak kita di Indonesia itu, kita itu negara kita menganut asas apa? Jadi yang pertama itu disebut dengan asas domisili. Domisili itu apa? Di mana kita selalu berada, bertempat tinggal. Jadi kalau Anda tinggal di Indonesia, maka Anda bayar pajak di Indonesia. Anda tinggal di Malang, bayar pajak di Malang. Itu asas domisili. Asas yang kedua adalah asas kebangsaan, warga negara. Kalau Anda warga negara Indonesia, bayar pajaknya di Indonesia. Kalau Amerika Serikat menganut paham citizen atau warga negara, maka dimanapun orang Amerika ada, dia akan bayar pajak di negaranya. Karena dia pakai asas kebangsaan. Ada dua. Yang ketiga, asas sumber. Apa itu asas sumber? Semua penghasilan kita, baik yang diperoleh dari kita bekerja sebagai pegawai maupun bukan sebagai pegawai, itu harus digabung. Ataupun yang lain, asas sumber adalah Anda orang Indonesia memperoleh penghasilan di Indonesia, tapi ada juga usaha Anda di luar negeri, maka keduanya harus digabung. Itu namanya asas sumber. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi asas sumber itu Anda dapat penghasilan itu dari mana aja gitu. Saya dapat dari pegawai, saya bekerja. Oke, ada yang lain? Ada. Saya bantu-bantu orang karena saya tenaga ahli, saya dikasih duit. Tapi bukan bekerja sebagai ikatan dinas. Mungkin Anda objekan atau apa gitu. Tiba-tiba lagi, selamat Anda dapat hadiah. Oh, itu kan juga sumber penghasilan. Dari mana? Dari hadiah. Maka semuanya harus dikumpulkan jadi satu. Nah, itu asas sumber ya. Jadi asas-asasnya itu tadi sudah, sebenarnya asas sudah certain, kepastian, equality, itu semua asas yang harus diperhatikan. Harus adil, ekonomis, tidak memberatkan, aturannya juga tidak merepotkan. Nah, itu yang barangkali ya perlu kita cermati. Ya, kira-kira nanti gambarannya seperti itu. Jadi kita bicara dulu konsepnya malam ini ya. Mudah-mudahan cukup banyak. Ya. Sebab nanti kalau kita lanjut dengan ini sudah undang-undang. Ketentuan umum dan tata cara nanti kita langsung mulai di sini bahwa ada yang disebut dengan hukum. Nah, yang perlu kita pahami itu apa itu hukum? Menurut Anda itu apa itu hukum? Hukum itu aturan. Aturan itu mengikat apa enggak? Mengikat. Apalagi kalau nanti ada yang disebut dengan hukum positif Indonesia. Apa itu hukum positif? Hukum yang sudah dilegalisasi, kemudian didaftarkan ke lembaran negara, kemudian muncul sebagai hukum positif. Jadi hukum yang berlaku di negara kita itu adalah namanya hukum positif. Contohnya undang-undang lalu lintas, undang-undang pajak, semua itu yang masuk kategori sudah disahkan oleh siapa yang mengesahkan undang-undang. Di dalam hukum negara kita ada yang disebut dengan legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, legislatif itu yang memberikan disposisi pengesahan terhadap rancangan undang-undang. Lahirlah undang-undang. Kemudian didaftarkan di lembaran negara, maka termasuk kategori hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku dan sifatnya tertulis. Ada enggak hukum yang tidak tertulis? Ada.
adat istiadat, kebiasaan. Kan ada kan? Hukum ini tidak ditulis tapi ternyata orang semua patuhi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ada dasar hukumnya enggak? Ada tertulis enggak? Enggak ada. Cuma kesepakatan leluhur, turun temurun. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Tapi sifatnya mengikat kita semua. Nah, itu namanya hukum tidak tertulis, biasa kita kenal dengan istilah hukum adat, kebiasaan, adat istiadat. Nah, itu hukum. Nah, di pajak nanti ada yang disebut dengan hukum pajak. Apa itu hukum pajak? Namanya hukum pajak itu adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang seluk-beluk perpajakan. Hukum pajak, seperangkat aturan. Mana seperangkatnya? Nah, itu loh banyak. Ada yang disebut nanti dengan hukum formal, ada yang disebut dengan hukum material. Nah, itu sudah banyak itu. Oh, gimana itu? Undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang KUP. Itulah semua nanti yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup, Anda akan berlanjut. Nanti berikutnya ada lagi perpajakan. Sekarang pengantar perpajakan, nanti ada lagi perpajakan. Ada prakteknya. Itu semua nanti akan mempraktekkan tentang hukum, perangkat hukumnya. Ada aturannya enggak? Ada. Nah, oke. Nanti ya ini biasanya kita minggu depan biasanya ketentuan umum. Karena ketentuan umum itu kita bicara undang-undang yang kira-kira berapa puluh pasal. Ya, mulai dari tema pertama adalah identitas. Mulai kita bicara tentang NPWP, kegunaannya apa, manfaatnya apa, bagaimana syarat memperolehnya, bagaimana konsekuensinya kalau tidak punya. Nah, itu semua nanti akan dibicarakan di ketentuan umum. Baru nanti ada dokumen SPT, habis SPT baru diperiksa pembukuan. Semuanya nanti ada di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang Mbak di dunia maya? Mbak Intan, ada yang mau ditanyakan? Udah ada, Pak. Sudah ngantuk? Ketoe? Wes ngantuk. Ya. Pulangnya berapa biasanya kemarin? Jam berapa kemarin pulangnya? Oh, 8.45. Ya, memang begitu ya. Saya itu harus absen ya. Absennya itu online kok. Oke, jadi ini kita minggu depan aja ya. Nah, ini nanti kita mulai dari sini. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah melihat materinya ya, kalau misalnya bisa diakses ya di e-learning. Kalau nggak bisa nanti saya kirim. Tapi kita sudah punya grup nggak? Nah, nanti dibuat terus kalau ada apa-apa kita bisa ini nanti bergabung juga boleh, kita nanti buat grup dengan Mbak Intan juga bikin grup. Kalau ada penugasan atau apa langsung kita bisa melalui WA grup. Nah, ini yang nanti kalau materinya sudah ada silahkan dibaca-baca karena nanti pasti Anda bosan baca undang-undang, nanti tinggal hafal aja. Yang hijau itu apa yang terjadi? Apa yang kita bahas di hijau? Setelah hijau kuning, nah itu makin seru. Baru ada jingga, nah selesai sampai situ. Artinya pekerjaan kita sebagai wajib pajak dari sisi kita itu hijau, kuning, jingga. Sorry. Hanya kita ada hijau kuning, itu wilayah kita. Nanti kalau sudah masuk ke jingga itu wilayahnya mereka itu. Itu wilayahnya petugas pajak. Nah, ini sudah setuju enggak? Kalau enggak setuju, sengketa.
masuk ke sengketa yang merah itu. Dan itulah yang harus kita jalani nanti. Seorang wajib pajak sebenarnya diharapkan mudah-mudahan hanya berhenti urusannya yang hijau dan kuning aja. Jangan sampai merembet ke yang merah. Sebab kalau sudah yang merah habis waktunya nanti. Urusan BI kue. Karena prosesnya lama, apalagi kalau sudah menyelesaikan sengketa perpajakan melalui pengadilan. Aduh, panjang sekali urusannya. Makanya kadang kita berharap urusan kita itu hanya dihimbau atau diharapkan hijau kuning. Pas urusan dengan jingga, di situ ada pilihannya. Semuanya oke. Nah, kalau oke perhatikan larinya ke paling ujung, selesai. Dan itu akan terulang setiap bulan, setiap tahun. Setiap bulan, setiap tahun. Mudah-mudahan urusan kita hanya sampai kuning, hijau, kuning. Baru dia coba perhatikan garisnya yang bawah itu. Selesai, selesai, selesai. Artinya tidak ada masalah. Coba kalau ada masalah berhenti di situ. Kena jingga itu. Nah, nanti ada yang disebut dengan nilai penetapan ketetapan. Pada saat kita berada di wilayah kita hijau sama kuning, pajak yang kita hitung itu namanya penetapan saya. Saya yang hitung. Maka utangmu berapa? Pajakmu berapa? 50.000. Itu penetapan saya. Tapi pas nanti masuk ke yang jingga, di situ nanti ada nilai juga muncul. Dia hitung juga. Ketetapan kami 75.000. Berarti sudah ada selisih 50.000 dengan 70.000. Sama-sama bertahan. Menurut saya sudah betul. Sesuai dengan perintah. Hitunglah pajak Anda dengan benar. Sesuai aturan. Saya pakai aturan. Di situ juga ngotot. Saya juga pakai aturan. Makanya urusannya kalau tidak, maka kalau ada hasil pemeriksaan diperiksa, maka kita harus berlanjut ke sebelah. Nah, itu nanti ada yang disebut dengan angka penetapan dan angka ketetapan. Oke ya. Baik. Nah, itu nanti ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita minggu berikutnya kita sudah bisa menyelesaikan nanti minimal lah 2-3 kali selesai undang-undang KUP. Nah, mudah-mudahan kita bersindah usah yang terlalu ini ya, pakai yang penting-penting aja. Yang ini misalnya Anda karena jurusan akuntansi pasti nanti akan mengenal pembukuan. Akuntansi itu apa? Kenapa akuntansi dikaitkan dengan pajak? Nah, itu nanti ada pasalnya gitu ya. Oke. Ya, siapa yang buat grup? Silakan buat grup. Oh, nomornya saya. Mana? Nomornya saya 082 134 134 lagi 698 98. Nah, oke, nanti Anda buat aja ya. Terus siapa lagi? Mbak Intan. Mbak Intan ada nomor nggak? Ya, Pak. Ya, dicatat mbaknya nih. 0857 0 3117 ya 8039. Oke. Mbak Il. Halo, Il. Iya, Pak. Ada nomornya enggak? Mau dicatat temennya? Ada plus 60, Piro? plus 60, 16, 16 227, 227 4462. 4462.
Umi ya, Pak. Ulangi Mbak Umi. 60, Oh, kok 60? 16, 227, 4462. Oh, 4462. Makasih, Pak. oke. Ya, Baik, Mbak Il, Mbak Intan, nanti di rumah aja lah saya absen ya. Di rumah nanti segera banyak buat, baru kita kirim materi ya. Di sini ada berapa? 6. Memang kita 6 ya? 6 atau 7? Siapa yang enggak ada? Oh, cowok. Oh, oke. Ya, nanti saya biasanya karena saya tidak punya akses untuk absen, lebih baik di situ nih. Saya Anwar. Oh, belum. Terus piye lah lihat jadwalnya? Nah, lihat jadwalnya. Kan ada jadwal gitu ya. Ada, masa enggak. Oke, saya kira itu ya. Kita bisa akhiri pertemuan kita malam ini. Insya Allah mudah-mudahan minggu berikut kita bisa melaksanakan kuliah secara normal lagi ya. Oke, terima kasih ya Mbak Intan ya. Cukup ya Mbak Eumi. Ya, Pak, Kita bisa sama-sama. akhiri insya Allah malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat, bisa dipelajari, menambah pemahaman, pengetahuan. Jadi tadi kita agak relatif terlambat sedikit karena ada faktor teknis. Mudah-mudahan minggu berikut sudah bisa teratasi tepat waktu 6.30 bisa ya. Oke, saya kira itu teman-teman, kita bisa akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.